Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor PDD UKT Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenankan saya memperkenalkan diri, nama saya Haji Akbar Tanjung Sarjana Manajemen NIDN 0024048210. Saya adalah dosen tetap D3 Prodi Perbankan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini saya persembahkan sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan praktik pembelajaran pada mata kuliah pengantar manajemen dengan kode mata kuliah FEB 5410 berbobot 3 SKS pada semester ganjil tahun akademik berjalan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang menjadi fondasi bagi mahasiswa untuk memahami prinsip-prinsip manajemen yang relevan dengan dunia kerja, khususnya di sektor perbankan dan keuangan. Adapun CPL untuk mata kuliah ini yaitu capaian pembelajaran lulusan D3 Perbankan dan Keuangan, yaitu untuk menguasai konsep dasar lingkungan bisnis yang mencakup ekonomi, manajemen, hukum komersial, dan serta lembaga keuangan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan kepada mata kuliah ini yaitu untuk CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen secara komprehensif. CPMK 2, mahasiswa mampu mendeskripsikan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi. CPM 3, mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan manajemen dengan disiplin ilmu lain seperti keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan lain-lain. Dan yang terakhir CPMK 4, yaitu mahasiswa mampu menerapkan manajemen dalam konteks organisasi, khususnya di sektor perbankan dan keuangan. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menerapkan metode DIA, atau Delivery, Interaction, dan Assessment, sebagai kerangka utama dalam proses pembelajaran. Yang pertama, aspek delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan materi secara sistematis dan terstruktur, melalui pendekatan SCL atau Student Centered Learning. Yang kedua, aspek interaction, yaitu bagaimana saya membangun interaksi dua arah kepada mahasiswa melalui diskusi kelompok, tanya jawab, dan studi kasus. Dan yang ketiga, aspek assessment, yaitu aspek penilaian secara berkelanjutan, baik formatif ataupun sumatif, untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. Selain itu juga, saya menerapkan sistem pembelajaran project atau project-based learning, di mana mahasiswa secara berkelompok menyusun sebuah mini business plan atau rencana bisnis yang sederhana sebagai proyek akhir. Metode-metode yang saya gunakan antara lain discovery learning, small group discussion, case-based learning, problem-based learning, dan project-based learning, yang semuanya selaras dengan prinsip outcome-based education atau OBE. Adapun perkuliahan 16 pertemuan yaitu yang pertama konsep dasar manajemen, pertemuan kedua elemen internal dan eksternal organisasi, yang ketiga fungsi-fungsi manajemen, yang keempat perencanaan dan pengambilan keputusan, pertemuan kelima budaya organisasi, keenam pengorganisasian, dan yang pertemuan ketujuh tentang dinamika kelompok dan konflik dalam manajemen. Yang kedelapan ada ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 tentang pengendalian dan manajemen sumber daya manusia, ke-10 tentang kepemimpinan, 11 keterkaitan manajemen dengan ilmu lain, 12 pembentukan tim dan manajemen konflik, 13 perencanaan sumber daya manusia, 14 perubahan organisasi, dan 15 strategi organisasi atau manajemen strategis. Dan yang ke-6 yaitu UTS. Adapun bobot penilaiannya yaitu partisipasi dan tugas sebanyak 30%, kuis sebanyak 10%, proyek bisnis plan atau proyek bisnis sederhana sebanyak 20%, UTS 20% dan UAS 20%. Keseluruhan total penilaian adalah 100%. Adapun referensi dan sumber buku utama mengikuti buku yang saya tulis sendiri yaitu Pengantar Manajemen dan Manajemen Teori dan Praktik, serta didukung dengan bahan ajar yang sudah tersedia di SPADA di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, demikianlah gambaran umum mengenai mata kuliah pengantar manajemen yang saya ampu. Selanjutnya, pada video praktik pembelajaran ini saya akan fokus menyampaikan materi inti pada pertemuan yang ketiga, yaitu tentang fungsi-fungsi manajemen yang merupakan bagian dari CPMK 2 dan sub CPMK 0405. Pada sisi ini saya menjelaskan tingkatan manajer, peran manajer menurut Nisberg,
serta keterampilan aspek konsep, teknis, dan interpersonal yang dikaitkan dengan fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Untuk itu, perkenankan saya memulai menyampaikan materi ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kurang semangat ini salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Sebelum dimulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, kita absen dulu ya. Boleh dibuka QR code-nya. Kita absen dulu. Ya, silakan. Absen. Tidak? Oke. Materi hari ini kita akan bahas tentang fungsi-fungsi manajemen, yaitu fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling. Capaian pembelajarannya diharapkan di materi ini teman-teman mampu memahami konsep dasar di manajemen. Bagaimana menganalisis peranan-peranan POAC, mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen, termasuk nanti teman-teman mampu membuat bisnis plan atau rencana bisnis sendiri, dan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Baik, kita review dulu ya materi minggu lalu. Kemarin kita bahas tentang teori dan definisi dari manajemen itu sendiri. Oke, apa yang dimaksud dengan manajemen? Siapa? Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Pak. Ya, Amanda, apa? Jadi, manajemen itu cara bisnis untuk mengatur dan mengarahkan alur kerja operasional dan karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Baik, tepat sekali. Beri aplaus untuk Amanda. Kasih, Pak. Bagaimana untuk mengatur dan mengelola? Kuncinya ya kan? Supaya sesuai dengan tujuannya. Nah, itu definisi dari manajemen. Oke. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Siapa yang mau bisa jawab? Oke, Musul. Jadi organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama dengan terstruktur dengan tujuan tertentu, dengan wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang jelas. Oke, beri aplaus. Organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang utama. Berarti ada banyak orang ya. Yang ketiga, apa aja lingkungan di dalam organisasi itu? Lingkungan internal dan eksternalnya. Siapa? Oke, ya, silakan Jafran. Lingkungan organisasi yang ada di internal itu adalah semua yang meliputi yang ada di dalam organisasi, baik seperti karyawan, pimpinan, budaya organisasi, atau budaya kerja, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan organisasi dari eksternal itu adalah sesuatu yang mempengaruhi jalannya organisasi tersebut, Pak. Misalnya seperti kondisi ekonomi, ataupun peraturan pemerintah, persaingan, dan kebutuhan masyarakat. Baik, aplaus untuk Jafran. Oke, internal itu siapa yang mengelola organisasi, dan eksternal itu lingkungan sekitar ataupun masyarakat sekitar di dalam organisasi itu sendiri. Baik, itu materi kita minggu lalu ya. Saat ini kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke, tadi ini udah ada, manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, dan pengendalian untuk mencapai tujuan. Ini menurut George Terry dan menurut Mary Parker Follett, yaitu bagaimana menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi saling bekerja sama. Tadi udah dibahas oleh Jafran, yaitu organisasi sekumpulan orang. Berarti apa itu seni dalam organisasi orang-orang itu mencapai tujuannya? Ini menurut para ahli. Oke, untuk lingkungan internal sendiri ada karyawan ataupun sarana, prasarana, dan infrastruktur lainnya. Baik, kita ke materi fungsi-fungsi manajemen pertemuan ketiga ini, yaitu tentang definisi dari planning,
organizing, actuating, and controlling. Itu adalah fungsi yang mencakup bagaimana manajemen itu bisa bekerja dan berjalan. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu menentukan visi, misi, dan tujuan strategis. Pertama-tama, misal contoh teman-teman ingin membuka bisnis atau usaha. Akan dimulai dengan misi. Misi, visi, dan tujuan. Misalkan misinya, siapa di sini yang berminat punya bisnis misalkan? Siapa yang ingin punya bisnis apa misalkan? Apa misalkan? Mau bikin apa? Makanan. Oke, food and food. Berarti anggaplah restoran ya, rumah makan ya. Rumah makan. Atau kafe sekarang itu yang banyak. Kafe. Visi yang mencakup pandangan yang ke depan, visi gitu. Yang membedakan rumah makan saya dengan yang lain itu, saya lah yang terbaiknya gitu. Itu yang disebut visi. Apa? Punya visi apa di rumah makan itu? Contoh misalkan, rumah makannya, konsepnya, apa sekarang itu? Lebih estetik misalnya. Makanannya sehat gitu. Terus lingkungannya estetik ya. Atau ada yang misalkan rumah makannya dibikin seperti nuansa-nuansa yang lain daripada yang lain. Itu contoh visi yang bisa, saya lebih suka ke restorannya siapa? Jafran misalkan kayak gitu. Tujuannya, tentu tujuannya membuat laba ya kan. Oke, ini konsep planning ya, perencanaan. Setelah itu kita rumuskan dulu, menganalisis lingkungan dulu. Menganalisa lingkungan. Masih ingat analisis lingkungan? Strength, weakness, opportunities, threat atau ancamannya. Strength itu keunggulannya. Apa keunggulannya? Misalkan, lokasinya belum. Lokasinya misalkan, mau lokasinya di mana tadi bisnisnya itu? Dekat kampus. Oke. Dekat kampus. Menurut kelebihan saya, strength-nya, kekuatannya, hanya ada satu-satunya rumah makan di kampus. Satu-satunya rumah makan. Ini kekuatan saya. Kelemahannya mungkin baru belajar ya. Baru belajar berbisnis. Atau beginner lah. Opportunisnya banyak, opportunity peluang ya. Peluangnya banyak mahasiswa yang kalau mau makan di sinilah istilahnya. Pelanggannya banyak. Pelanggan mahasiswa. Karena dekat dengan tadi ya, dekat dengan kampus misalnya. Ancamannya selain saya mungkin ada lagi seperti banyaknya mungkin GoFood atau GoSend ya. Itu ancaman saya misalnya. Walaupun di sini hanya saya satu-satunya rumah makannya, tapi mahasiswa bisa pesan ya kan. Zaman sekarang mah beli itu tinggal kirim aja ya kan. GoFood atau GoSend ya kan. Ini ancaman saya. Oke, inilah proses perencanaan. Bagaimana saya ingin merencanakan bisnis ke depan gitu loh. Oke, jadi definisi perencanaan itu untuk proses untuk menentukan tujuan dan cara terbaik untuk mencapai itu seperti apa gitu loh. Satu, untuk mengurangi ketidakpastian. Perencanaan itu membantu organisasi mengantisipasi perubahan dan mempersiapkan respon yang tepat untuk perubahan itu sendiri. Yang kedua, fungsinya untuk memberikan arah dan standar. Jadi kita sudah tahu nih konsepnya nih. Tujuan kita ini apa gitu, standar kita itu bagaimana gitu. Yang ketiga, untuk mengurangi pemborosan juga tentunya. Itulah fungsi tujuan utama dalam perencanaan. Kayak ini fungsi pertama dalam manajemen yang harus teman-teman kuasai gitu ya. Baik, berikutnya di dalam proses perencanaan kita mengalokasikan sumber daya. Kita tahu sumber daya itu ada 5, yaitu yang pertama apa? Orang-orangnya. Yang kedua, money atau sumber daya keuangannya. Yang ketiga, material, bahan bakunya apa aja nih. Yang keempat, mesin atau alat-alatnya apa aja. Yang kelima,
metode atau cara kerjanya seperti apa. Kalau kita lihat tadi, misalkan bikin rumah makan. Atau orang-orangnya, siapa aja yang ada di rumah makan itu? Oke, ya kan? Terus, alokasi yang kedua yaitu money atau modal. Oh, ini dari tabungan saya misalnya. Tabungan pribadi. Material atau bahan bakunya. Dalam mencari metode dan metode, mungkin kita bisa bikin menjadi satu ya. Caranya menggunakan sistem SCM atau supply chain management ya. Misalkan dalam metode proses pembuatannya, contoh saya bikin di usaha apa ya? Perusahaan konveksi misalnya. Konveksi aja ya. Konveksi atau bikin baju. Teman-teman bikin baju alma mater itu misalnya. Di metode kerjanya cara membuat baju itu seperti apa yang pertama? Memotong bahan dulu ya kan? Ya, Memotong bahan. Proses pertama itu di memotong bahan. Bahan-bahannya gunting ya kan, memotong bahan? Oke, materialnya gunting dan kain. Nah, setelah dibentuk itu kan langsung kan dipola ya kan? Membuat pola kan? Pola pakaian misalnya. Disatukan misalnya. Apa aja bahan-bahannya? Mesin jahit. Terus? Meteran ya kan? Oke. Oh, ada yang pakai kapur juga kan itu ya? Kapur. Oke. Setelah dipola lalu dirakit kan? Pakainya atau dirakit. Disatukan ya. Oke. Alatnya masih ya mesin ya. Mesin jahit. Setelah dirakit langsung jadi kan produk jadi kan pada akhirnya. Produk jadi. Nah, dari sini kita bisa ketahuan bahan-bahan bakunya apa aja, ya kan? Oke. Yang ketiga mesin, itu alat-alatnya sudah ya. Mesin jahit, cuma mesin jahit aja. Metode kerjanya sudah, materialnya sudah. Oke. Ada yang ketiga yaitu yang terakhir marketing ya atau pemasarannya. Mungkin saya usaha tadi tuh dipasarkannya lewat sekarang tuh zaman ini ya digital apa? Bisa dengan apa sih? Iklan ya kan? Iklan di medsos ya. Iklan di medsos misalnya. Oke, ini cara pemasarannya misalnya. Tadi metodenya sudah, alat-alatnya sudah, bahan bakunya sudah. Oke. Itulah. Jadi apa maksudnya? Perencanaan itu kita tahu apa yang akan kita rencanakan itu, bisnis apa yang akan kita pakai. Dari mulai bahan baku. Apa cara kerjanya bagaimana, proses kerjanya seperti apa, siapa aja yang bisa bekerjanya di situ. Setelah fungsi pertama perencanaan, kita masuk ke fungsi kedua, yaitu fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur sumber daya mencapai tujuan. Tujuan organisasi adanya pembagian kerja yang jelas, koordinasi kerja yang jelas antar unit, pendelegasian wewenang, efisiensi sumber daya, kejelasan tanggung jawab, fleksibel struktur, dan lainnya mencapai tujuan. Setelah kita temukan di dalam rencana tadi, kita masuk ke prinsip kedua yaitu kita organisasikan. Tadi kan sumber daya manusianya sudah ketemu ya. Oke. Tadi ini usahanya siapa? Mosul ya? Mosul. Berarti Mosul ini owner, CEO ya. CEO atau owner, Mosul ya. Di rumah makan Mosul tadi membutuhkan satu kasir ya kan? Kasir. Lalu koki. Lalu pelayan. Di dalam pengorganisasian memiliki prinsip the right man at the right place atau orang yang tepat di posisi yang tepat. Orang yang bisa masak, orang yang bisa menghitung, orang yang bisa melayani dengan baik. Itu yang harus saya cari orang-orang itu untuk membuka rumah makan tadi ya kan. Saya butuh 3 orang yang punya skill ini, keterampilan ini, keahlian ini, kan gitu.
Misalkan saya udah tahu nih, kokinya misalkan siapa? Oh, Jeremy. Misalkan ya. Ya bisa lah masak-masak sedikit. Kasirnya siapa? Hah? Ahmad. Oke, boleh Ahmad. Ahmad ini emang jago ngitungnya lah. Yang ketiga yang bisa melayani orang dengan baik siapa? Nabila. Hah? Nabila. Nabila. Paling baik ya di depan orang. Nabila. Paling ya. Oke. Wah, ini orang-orang yang cocok misalkan. Dan mau bekerja sama. Istilahnya. Oke. Misalkan, ini fungsi kedua. Ada pilar pengorganisasian yaitu untuk pembagian kerja. Ya kan? Tadi kita udah pembagian kerja kan ini. Siapa yang kasir, siapa koki, siapa. Lalu pengelompokan pekerjaan ini misalkan kalau teman-teman usahanya lebih banyak lagi skupnya, lebih banyak lagi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkannya. Itu mungkin lebih difungsikan lagi berdasarkan pengelompokannya gitu. Dan juga adanya hierarki dan koordinasi. Siapa yang bertanggung jawab untuk siapa, siapa yang berorganisasi untuk siapa. Ini fungsi utama dalam pengorganisasian itu sendiri. Lalu mungkin adanya departementasi berdasarkan fungsinya, produknya. Jika perusahaan yang sudah, kategori perusahaan ada 3 ya, 5C. Yang modal di bawah 50 juta, di bawah 200 juta, dan di bawah 1 miliar. Itu tergantung skop dari bisnis itu sendiri. Ya kan? Semakin besar skopnya, semakin banyak juga pembagian tugas dan delegasi dan kewenangan lainnya. Oke, setelah kita sudah menemukan fungsi yang kedua ini, pengorganisasian, lalu fungsi yang ketiga, pengaktualisasian, implementasikan. Oke, kita udah implementasikan. Mana ya? Oke, sini aja ya. Oke, fungsi pelaksanaan atau actuating. Hanya rencana aja, hanya diskusi aja, oh siap saya bekerja untuk bekerja samalah dengan OSUM misalnya. Tapi tidak ada pelaksanaannya. Implementasinya nggak ada. Tentu harus ada implementasi kan? Bukan hanya sekedar apa ya namanya? Rancangan rencana aja gitu. Kita implementasikan. Orang-orang itu sudah setuju semua nih untuk bisnis tadi itu misalnya. Lalu kita actuating. Tentu harus ada kepemimpinan yang baik. Karena tadi definisi oleh file tadi, manajemen adalah bagaimana menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan. Artinya, orang-orang ini harus bisa kita gerakkan untuk mencapai tujuan tadi, yaitu mencapai laba tadi. Ini contoh kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan. Misalkan, tapi orang-orang ini kan punya artinya punya cara sendiri juga untuk bekerja. Nggak semua orang suka diatur-atur, suka disuruh, ya kan? Kita harus tahu nih, harus apanya. Karena kunci manajemen itu efektif dan efisien gitu loh. Bukan hanya, saya kenal nih, siapa? Nabila misalnya. Jafran, saya kenal. Tapi kita nggak tahu kemampuan dia, keterampilan dia, job skill dia gitu. Untuk itu kita gunakan metode ini, yaitu apakah saya harus menggunakan demokratis, melibatkan anak buah tadi untuk mengambil keputusan, ataupun autokrasi, saya yang mengendalikan orang-orang tadi, ataupun juga laissez-faire, yaitu memberikan kebebasan penuh terhadap kelompok. Kalau menurut penelitian audio, ada yang mengukur perhatian hanya terhadap produktivitas, tadi rumah makan tadi, makanan tadi, produknya, atau terhadap orang-orangnya. Di mana kepemimpinan ini sendiri yang ideal adalah bagaimana meningkatkan produk dan memperdulikan orang-orang tadi gitu. Itu konsep dalam pengimplementasian tadi. Caranya seperti apa sih, Pak? Ini teori yang umum dipakai ya. Yaitu ada teori kepemimpinan situasional. Telling itu untuk pengarahan tinggi dan dukungan rendah. Artinya saya bisa memberitahu kalau orang itu punya keterampilan yang rendah. Contoh ya, ini hanya contoh ya. Jeremy misalkan nggak punya keterampilan, tapi hanya punya keinginan.
Gak apa-apa deh sih saya misalkan jadi kasir misalkan, tapi saya keterampilannya kurang. Di situ peran saya sebagai pemimpin atau musul ini, yaitu untuk menggerakkan Jeremy gitu, mengingatkan cara-caranya. Gini loh, Jeremy cara menghitung. Itu fungsi telling tadi. Artinya harus tahu kondisi eh, orang-orang yang ada di situ loh. Kalau selling itu bisa, tapi orangnya nggak semangat gitu loh. Dia bisa, tapi untuk gabung ke bisnis ini seolah-olah gimana ya? Cuman ya menambah pengalaman atau ini. Jadi dia sebenarnya nggak ada keseriusan gitu. Nah itu kita harus selling, menjual ke dia gitu. Sedangkan delegation itu untuk orang yang sudah ahli. Kan nggak enak ya kalau udah bisa masak masih diarahin aja ya kan. Misalkan Jeremy tadi jago masak nih, masih diajarin aja sama kita sama musuh sebenarnya. Itu kurang pedas, kurang aduh. Itu nggak pas gitu loh. Itu efektifnya di situ. Kalau dia sudah jago, kita cukup delegasikan aja. Oke, serahkan urusan koki kepada Jeremy. Telling tadi untuk yang tidak bisa tadi, baru kita ajarkan gitu. Sedangkan participating itu untuk karyawan yang istilahnya masih ingin diberikan bimbingan. Teori kepemimpinan ini cukup efektif jika kita tahu kadar keterampilan orang-orang yang bekerja di situ gitu loh. Dan kita ikut menyesuaikannya. Misalkan si A ini nggak bisa, berarti kita harus ajari. Si A ini sudah bisa, berarti kita percayakan penuh, delegasikan. Si A ini orangnya setengah-setengah, pengennya ditemenin, partisipasi aja akhirnya. Oke, saya dipartisipasi aja. Jadi bagaimana tujuan organisasi itu supaya lebih efisien gitu, efektif. Kita pun mengimplementasikannya juga harus menyesuaikan gitu terhadap lingkungannya. Jadi bukan terhadap anggapan pribadi. Gitu. Oke. Ini fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengimplementasian. Ketika restorannya musul tadi sudah berjalan atau sedang berjalan kan seperti itu. Ya, ini ada teori PET tujuan, yaitu direktif, memberikan instruksi yang jelas, partisipatif yang melibatkan karyawan, juga berorientasi prestasi yang menunjukkan kelebihan keunggulan gitu loh. Bukan sekedar yang penting jam operasionalnya buka ini, tapi enggak. Kita lebih ke kualitas gitu. Itu yang disebut dengan berorientasi prestasi. Bukan sekedar tapi terus berkembang. Oke. Yang terakhir ada fungsi pengendalian. Oke, sini aja. Fungsi pengendalian. Tentu kita harus punya kendali yang baik ya kan. Fungsi pengendalian ini untuk proses memantau, membandingkan atau mengoreksi kinerja untuk memastikan tujuan itu tercapai. Kita bandingkan dengan rencana. Katanya rencananya ingin mencari laba. Kenapa rugi terus? Harus ada koreksi di situ. Untuk mendeteksi perubahan lingkungan, untuk meminimalkan biaya operasional, kita harus bandingkan. Pengendali ini artinya apa? Berarti kerja itu harus terdokumentasi, terstruktur. Misalkan bisa kita membandingkan dengan tren penjualan tahun lalu atau bulan kemarin. Kita bisa bandingkan. Kemarin penjualannya ada 100, sekarang ada 50. Ada yang kurang, ya kan? Apa itu? Harus tahu. Harus diperbaiki. Baik, sampai saat ini ada yang ingin tanyakan? Saya, Pak. Baik, silakan. Jadi pertanyaannya tuh tentang SWOT. Bagaimana sih SWOT ini sebenarnya caranya strategis nggak sih untuk memulai bisnis yang baru gitu, awal-awal gitu? Oke, kenapa SWOT itu penting untuk usaha yang baru? Karena kita harus tahu potensi bisnis kita ini sejauh mana, kayak gitu. Dan seperti apa bisnis saya ini di lingkungan itu. Tadi kan saya udah jelaskan, misalkan di lingkungan kampus ya, dekat kampus. Misalnya. Saya bisa memprediksi apa kekurangan saya, kelemahan saya. Kan di sini dari weakness itu opportunities ataupun threat-nya ada ancamannya. Ada mahasiswa itu bisa aja, walaupun di sini hanya saya satu-satunya yang buka
rumah makan, mereka juga bisa bikin GoFood dan lainnya. Berarti kan kalau saya tahu ancamannya, bisa saya juga harus buka juga menggunakan GoFood juga, join dengan Shopee ataupun Gojek dan lainnya untuk bisa ini. Sekarang opportunity-nya misalnya, ataupun weakness-nya. Weakness saya ini, saya masih baru belajar masakan saya mungkin nggak terlalu enak atau gimana. Berarti saya harus lebih kembangkan. Itu kelemahan saya, usaha saya. Saya harus belajar ke rumah makan yang istilahnya kualitasnya paling baik kayak gitu. Jadi SWOT ini penting gitu loh, untuk tahu potensi diri, potensi usaha saya ini sejauh mana nih di lingkungan. Walaupun itu belum saya terapin di lingkungan, tapi saya sudah tahu ada apa di situnya seperti itu. Dan harus apa saya di situ kan gitu. Saya lebih mempersiapkan diri, memprepare lagi. Oke, gimana? Cukup? Baik, kita cukupkan pertemuan untuk hari ini, yaitu tentang fungsi-fungsi manajemen. Untuk minggu depan, teman-teman boleh, ini tugas kelompok ya, buatkan kerangka bisnis atau bisnis plan teman-teman yang menurut teman-teman saya ini bisa pengen loh buka usaha seperti ini. Bisa loh saya ini usaha seperti ini. Tolong buat perencanaannya seperti apa, organisasinya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, implementasi tadi, juga pengendaliannya seperti apa. Kita mulai dengan profil usahanya apa. Kan tadi udah ya, misinya pengen usaha apa, misalkan rumah makan, kafe, lalu visinya apa, tujuannya apa, lalu SWOT-nya bagaimana, lingkungan internasionalnya, untuk profil perencanaan tadi. Tapi buat ya, teman-teman. Lalu yang kedua, bagaimana pengorganisasiannya tadi? Siapa-siapa aja pembagian kerjanya, ya kan? Siapa yang mengerjakan apa, siapa yang harus bertanggung jawab untuk posisi apa, bagaimana, kayak gitu. Lalu yang ketiga, bagaimana pelaksanaannya? Contoh pengimplementasian rencananya. Ini menggunakan metode kepemimpinan seperti apa yang cocok untuk diupayakan di situ gitu, di bisnis itu. Saya mengendalikan anak buah saya itu sebaiknya seperti apa kayak gitu. Yang terakhir, pengendalian. Evaluasi kinerjanya, standar kerjanya ataupun tindakan korektifnya jika ada yang tidak sesuai dengan rencana tadi. Harus ada itu. Oke, ini nanti minggu depan atau pas paling lambat pas UAS ya atau UTS ya. Sudah selesai semua dibuat dalam satu rangka atau rencana bisnis. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Oke, aplaus ya untuk semuanya. Oh ya, untuk minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana membuat manajemen yang strategis atau strategi bisnis yang biasa dipakai. Oke, selamat semuanya. Kita ketemu minggu depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sati Santi Om Rahayu. Salam kebajikan.